Shalom, shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur sore hari ini kita boleh kembali berada di rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Minggu ini menjadi minggu yang terakhir dalam bulan ini untuk kita bersama-sama belajar tentang eksposisi kitab Kolose. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian kita akan baca Injil Yohanes pasal 14, ayat yang kedua dan yang ketiga. Kitab Kolose pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita akan sekali lagi berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama sudah membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami membutuhkan tuntunan, bimbingan di dalam kami melangkah hari lepas ke sehari ya Tuhan. Dan terlebih kami menyadari kami tidak mampu menguasai pikiran kami. Karena itu biarlah melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini, Engkau akan memberikan pengertian kepada kami, agar kami tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, tetapi kiranya Allah Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami setiap kebenaran dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk diri kami masing-masing. Hamba-Mu menyerahkan diri hamba Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Minggu yang lalu kalau Bapak, Ibu, dan Saudara hadir di ibadah pagi, Pak Nuh sudah memaparkan tentang kitab Kolose pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ini. Silahkan slide yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pembacaan tadi ada 2 kali di situ dikatakan, carilah perkara yang di atas,
pikirkanlah perkara yang di atas. Saya berikan tema sore hari ini, pikirkanlah hal-hal atau perkara-perkara yang ilahi. Di slide ini Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita pernah punya buku filsafat atau pernah mungkin melihat gambar patung ini. Ini adalah satu gambar, satu karya seni yang sangat termasyur, terkenal Bapak, Ibu, dan Saudara. Dikatakan bahwa patung ini sebagai gambaran patung manusia pemikir, sang pemikir, atau dalam bahasa Inggris disebut thinker. Ini diciptakan oleh Auguste Rodin, patung perunggu ini yang dibuat di tahun 1880 pada awalnya. Kemudian dibuat lagi dengan ukuran yang lebih besar tahun 1904. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara bertanya, lah ini ada di mana Bu sekarang? Ada di Paris, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita melihat patung ini menampilkan satu sosok laki-laki telanjang yang sedang duduk di atas batu dengan dagu bertumpu pada salah satu tangan. Seperti kalau kita berpangku tangan, orang melihat kita seperti sedang memikirkan sesuatu. Menggambarkan orang yang sedang berpikir keras. Dan ini menjadi simbol filsafat ilmu pengetahuan. Ini adalah salah satu karya yang sangat terkenal Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kalau tentang memikirkan sesuatu, tentang manusia adalah seorang pemikir, maka patung ini, hasil karya ini bisa menggambarkan. Silahkan slide yang selanjutnya. Kalau orang itu disebut sebagai seorang manusia, Tuhan memberikan kepada kita. Kita bisa memikirkan sesuatu, kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan pengetahuan. Auguste Rodin ini mengatakan, patung manusia yang sedang tekun berpikir itu menjadi lambang kemanusiaan. Manusia adalah makhluk berpikir. Setiap saat dari hidup manusia, setiap hari manusia, bahkan manusia dari lahir sampai meninggal, tidak pernah berhenti berpikir. Dari soal yang sangat remeh, artinya pagi hari kita mikir mau sarapan apa, mau minum apa, ya, itu juga mikir ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Dari hal-hal yang seperti itu sampai hal yang paling mendasar, yaitu tentang surga dan neraka. Rodin ini adalah seorang ahli filsafat. Tetapi dengan dia terus berpikir, akhirnya dari pengamatan penyelidikan dia bisa mengatakan bahwa manusia itu mulai dari lahir sampai meninggal tidak pernah dipisahkan dengan satu aktivitas, yaitu berpikir. Berpikir itulah yang mencirikan hakikat manusia. Karena berpikirlah dia menjadi manusia. Kita tidak sama dengan patung, kita tidak sama dengan binatang. Tetapi kalau dikatakan bahwa ini adalah manusia, seorang manusia, hakikat manusia itu dilihat dari bagaimana manusia itu bisa berpikir. Kalau kita membaca di buku-buku filsafat, karya Auguste Rodin ini itu begitu diagung-agungkan. Ratusan tahun yang lalu ini menjadi sebuah penemuan, menjadi sebuah karya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Alkitab kita ini? Bagaimana kata Alkitab kita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara?
Alkitab sudah mencatat bahwa ketika Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, Tuhan memberikan tubuh, jiwa, dan roh sehingga manusia itu diciptakan sempurna. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini yang menjadi dasar Bapak, Ibu, dan Saudara. Auguste Rodin ini sudah menciptakan satu patung yang sangat terkenal. Tetapi kebenaran firman Tuhan sejak manusia itu diciptakan, Allah lah yang menciptakan manusia itu sempurna. Di situ dikatakan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sehingga manusia itu menjadi hidup karena ada roh. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan hanya diberikan roh, tetapi menjadi makhluk yang hidup. Ada jiwanya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Berarti ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi sejak manusia diciptakan, Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Ayat lain, di situ saya tulis di slide itu, kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebagaimana seorang manusia berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia jadinya. Artinya kalau kita berpikir sesuatu ya nanti akan jadi seperti itu. Maka kita juga terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada satu kekuatan dari pikiran kita ini. Ketika kita memikirkan sesuatu yang positif, terjadi yang positif. Ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, akan terjadi negatif dalam kehidupan kita. Karena itu sore hari ini, di bagian terakhir, di minggu terakhir kita belajar eksposisi kitab Kolose. Dari pasal pertama, pasal kedua, hamba-hamba Tuhan sudah mengajarkan kepada kita tentang pengajaran-pengajaran karya Kristus. Pengajaran-pengajaran tentang kepenuhan di dalam Kristus. Bagaimana kita hidup harus berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Sore hari ini mari kita melihat bersama Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus bagi kita. Silahkan slide yang selanjutnya. Mari kita melihat di ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah sebuah hal yang sangat berbeda dengan patung yang sangat terkenal tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu hanya menunjukkan bahwa hakikat manusia itu berpikir. Nah, sampai di situ saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini ingin lebih jauh menyoroti. Yang dipikir itu apa? Dari lahir sampai meninggal tadi dikatakan, mulai hal yang remeh ya, mulai hal yang kecil sederhana sampai hal-hal tentang surga, tentang neraka. Tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.
Tetapi di sini ayat yang kedua dikatakan lebih jelas Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika manusia itu kemudian memikirkan tentang segala sesuatu yang ada di bumi. Mulai bangun pagi, melek mata. Ya. Mikir hari ini aku sarapan apa. Mikir hari ini aku melakukan kegiatan apa. Coba kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat juga orang-orang yang bekerja di kota besar. Berapa jam waktu yang diberikan untuk bekerja, untuk ada di dalam perjalanan Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya pernah diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat Zoom meeting ya, oleh salah seorang hamba Tuhan di Jakarta. Dia katakan, Bu, silahkan Ibu sampaikan untuk pendalaman Alkitab. Kami ada sekelompok orang-orang yang seperti okumene begitu ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Oh iya Pak, baik. Tapi ini Zoom ya Bu. Oh iya. Jam berapa Pak? Oh ini diadakannya jam 5 sampai jam 7 pagi. Ya, itu di Jakarta Bapak, Ibu, dan Saudara. Pagi sekali ya Pak? Iya. Sebab setelah jam 7 pagi mereka siap-siap untuk berangkat bekerja. Tetapi bersyukurnya karena masih punya sebuah kerinduan. Bukan hanya memikirkan pekerjaan di bumi yang tidak ada habis-habisnya. Kalau setiap hari mereka itu berangkatnya pagi, pulangnya malam, berangkatnya pagi, pulangnya malam. Kita mungkin pernah mendengar ada orang yang mengatakan, tidak terasa ya, waktuku itu ada banyak di kantor, ada banyak di jalan. Tiba-tiba aku sudah umurnya 30, 40. Memikirkan tentang segala sesuatu yang di bumi. Tetapi saya bersyukur karena ada sekelompok orang-orang Kristen yang punya kerinduan. Wah kalau setiap hari kita seperti ini, yang dipikir itu pekerjaan, keluarga, persoalan, pergumulan. Kapan kita memikirkan yang di atas? Kapan memikirkan tentang hal-hal yang ilahi? Dan kemudian ketika saya menyampaikan PA mulai jam 5 sampai jam 7. Diawali dengan penyembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Setelah itu penyampaian firman Tuhan. Setelah itu ada tanya jawab. Saya bisa melihat ada kehausan dari orang-orang yang bekerja di kota besar. Yang sebagian besar waktu mereka ada di jalan, ada di dalam pekerjaan mereka. Dan setiap hari mereka merasakan bahwa waktu mereka tersita cukup banyak untuk mereka bekerja. Karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose. Kalau pasal 1 dan pasal 2 sudah dijelaskan tentang dasar-dasar karya Kristus, pribadi Kristus. Di pasal yang ketiga ini, Rasul Paulus mengatakan, bagaimana toh setelah diajar itu, setelah dapat pengetahuan itu, perilakumu itu harusnya bagaimana? Hidup orang Kristen itu harusnya bagaimana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin kita katakan, Tuhan aku ini mau dibentuk, aku ini mau menyerahkan kehidupanku kepadamu. Kalau kita mempersilahkan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau membiarkan Kristus hidup di dalam kehidupan kita ini, kalau kita membiarkan Tuhan jadikan aku bejana tanah liat, ini sering ya kita nyanyikan juga. Jadikan aku semakin sempurna di dalam kehidupanku ini.
Supaya apa toh Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita ini hidupnya ini menjadi yang seharusnya bagaimana toh orang Kristen itu? Sepantasnya bagaimana toh orang Kristen itu? Dan di pasal 3 ayat 1 yang keempat, ayat 1 sampai 4 ini. Seharusnya orang Kristen itu memikirkan yang di atas. Coba kita ingat Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Setiap hari kita tidak pernah berhenti menggunakan otak kita ini. Mungkin ada yang mengatakan, apa betul Bu orang itu tidak mikir? Ada yang mengatakan mungkin waktu tidur itu Bu tidak berpikir. Apakah demikian Bapak, Ibu, dan Saudara? Para ahli mengatakan, memang orang beristirahat tidur. Apakah kemudian otaknya mati? Otaknya pasif? Tidak Bapak, Ibu, dan Saudara. Masih tetap aktif. Jadi dalam kehidupan kita ini ketika kita menggunakan pikiran kita ini. Sementara kita tahu di dalam kitab tadi Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Beberapa waktu yang lalu Pak Charles juga sudah menyampaikan. Madep mantep melebu keraton swarga. Masuk surga ketika orang ditanya, kamu ikut Tuhan Yesus? Senang, sukacita, amin. Mau masuk surga? Mau. Ya. Kalau orang ditanya mau ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita hidup. Apakah sudah bisa dikatakan pantas patut kita ini adalah warga kerajaan surga. Sebab rumah kita yang sebenarnya adalah di surga. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, kalau engkau tidak mengingat ini, maka setiap hari, setiap saat, ada banyak sekali yang kita pikirkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mendengar jemaat mengatakan, semakin saya ini memikirkan tentang persoalan saya Bu. Semakin saya ini kok rasanya blank ya. Semakin ruwet, semakin bingung gitu ya. Ya memang Bapak, Ibu, dan Saudara. Selama kita ada di dalam dunia ini, persoalan tidak pernah selesai. Pergumulan selalu ada Bapak, Ibu, dan Saudara. Segala sesuatu itu harus kita pikirkan. Ya. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Betul Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Saya kok enggak bisa sembahyang ya Bu, saya kok enggak bisa berdoa dengan kusuk. Sebabnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena banyak mikir. Ya. Lah terus bagaimana Bu? Memang saya sedang banyak pikiran ini. Pikirkanlah yang di atas. Berarti ketika kita ini berdoa, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, bukan kemudian kita menjadi egois Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan egosentris, tapi harusnya kristosentris. Jadi kalau kita ini berdoa, menggumulkan persoalan kita, tetapi kita memikirkannya dengan cara, bukan dengan memikirkan yang ilahi. Capek Bapak, Ibu, dan Saudara. Aku sudah berdoa, aku memuji Tuhan, menyembah Tuhan kok enggak dapat apa-apa. Ini juga menjadi pengalaman saya secara pribadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan berarti ketika saya berdoa, bersekutu, waduh langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak. Kadang-kadang saya melihat ada orang yang sudah bisa kusuk. Orang bisa berdoa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Tetapi coba kita rasakan sendiri Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita terus memikirkan yang di bumi ini, kita masuk dalam penyembahan rasanya begitu berat. Ya. Mikir terus ini bagaimana. Tetapi ketika kita mulai belajar memikirkan yang ilahi, ketika kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka di situ ada penyerahan. Di situ kemudian kita katakan, Tuhan, ini belum selesai persoalanku. Tetapi aku tahu bahwa Engkau yang di surga itu, Engkau melihat persoalanku ini. Silahkan slide yang selanjutnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kemudian sikap kita? Karena berpikir yang di atas, memiliki sebuah pengertian agar kita punya cara pandang yang tidak sama dengan dunia ini. Kita memiliki cara pandang Allah agar kita semakin mengerti tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga tidak rasanya berat. Ya. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika ditanya, kenapa kok kamu sekarang tidak beribadah? Kenapa kamu sekarang kok jauh dari Tuhan? Aku tidak bisa mikir, Bu. Semakin aku berdoa kepada Tuhan, kok rasanya berat ya. Aku kok tidak dapat apa-apa. Kenapa kita tidak dapat apa-apa? Kenapa persoalan kita ini tidak selesai-selesai? Sebab kita dikuasai oleh pemikiran kita sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini tidak mudah ya, ini kayaknya pikirkanlah perkara yang di atas. Tetapi ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kolose pasal 1, Kolose pasal 2 itu berisi pengajaran-pengajaran. Kolose pasal 3 ini, 2 kata kerja tadi. Carilah, pikirkanlah. Berarti yang pertama kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya kita ini sudah meninggalkan manusia lama kita. Kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Hidup baru di dalam Kristus. Berarti tidak cuma cari butuh, cari cuan, cari untung terus dalam hidup kita. Tetapi kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Ketika ada seorang anak Tuhan yang memiliki satu pekerjaan, ketika dia berjualan, kemudian hari Minggu dia tutup. Orang-orang mengatakan justru hari Minggu itu harusnya buka, Bu. Kalau kamu jual makanan Minggu itu justru rame. Ya. Apalagi itu di satu daerah yang memang misalnya seperti dekat Pancasila ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Kok malah tutup, Bu? Tetapi seorang yang tahu tentang memikirkan yang di atas. Orang ini mengatakan, kalau saya hanya memikirkan tentang pekerjaan saya. Hari besar buka, Minggu buka. Orang mengatakan bahwa justru hari Minggu itu hari yang rame. Justru kenapa aku malah tutup gitu ya. Kalau saya terus memikirkan ini, kapan saya memikirkan tentang Tuhan? Lalu dia membuat satu komitmen. Sekalipun ada banyak orang, loh datang Minggu kok tutup ya. Bahasa Jawanya kecelik gitu ya. Tetapi dia tetap berkomitmen menguduskan hari Sabat di hari Minggu. Dan dia meliburkan dirinya. Sekalipun itu kansnya, kesempatannya besar untuk dia mendapatkan keuntungan di hari Minggu itu.
Ini adalah salah satu contoh. Kalau memikirkan tentang pekerjaan, tidak akan selesai-selesai. Memikirkan tentang keuntungan, tidak pernah akan habis dalam kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus katakan, carilah, pikirkanlah. Ini kata kerja Bapak, Ibu, dan Saudara. Agar di dalam kehidupan kita ini, kita tidak dikuasai dengan pekerjaan kita, persoalan kita, seluruh kehidupan kita ini. Waktu-waktu kita ini. Yang ekstrim satunya adalah orang terlalu santai, bisa jadi. Jadi dia terlalu santai memikirkan tentang segala sesuatu, tidak memikirkan yang di atas. Dua ekstrem ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara. Rasanya waktu itu berlalu begitu cepat. Minggu depan kita sudah masuk di bulan apa Bapak Ibu? Agustus. Ya. Bulan ke-8. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita akan menutup tahun lagi 2024. Bagaimana dengan perjalanan iman kita? Bagaimana dengan persekutuan kita ini dengan Tuhan? Kok sulit ya Bu untuk memusatkan pikiran kepada Kristus. Memikirkan tentang yang ilahi itu kok sulitnya. Apakah sulit tuh Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita ini ada di dalam persekutuan, ada di dalam ibadah. Pikiran kita ini nyabang kemana-mana. Nah itu tidak memikirkan yang di atas. Tetapi ketika kita bersekutu, beribadah. Aduh rasanya berat ya, rasanya sulit. Mari kita mulai dengan penyembahan, dengan ucapan syukur Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa toh? Agar pikiran kita ini dibawa untuk memikirkan bukan tentang perkara-perkara di dalam dunia ini. Yang begitu berat, yang belum selesai, yang terus kita pikirkan. Jadi ini tidak boleh hanya kita dengar saja. Kita belajar eksposisi kitab Kolose yang mengajarkan kepada kita. Tidak ada di ayat yang lain. Mari ketika kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Mungkin di awal-awal memang berat rasanya ya. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa kalau di ibadah tidak langsung saja datang kasih firman Tuhan pulang. Pujian penyembahan itu membawa kita, mengarahkan kita, mengarahkan pikiran kita Bapak, Ibu, dan Saudara ke atas. Ke yang ilahi. Misalnya tadi kita menyanyikan lagu dalam bahasa Jawa. Gusti mboten sare. Apa tuh artinya? Tuhan tidak tidur. Kita tadi datang, pikiran tuh masih kemana-mana gitu ya. Yang tahu pikiran kita tuh hanya Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan seakan-akan kita ini mengekspresikan diri kita. Tapi siapa yang tahu pikiran kita? Tidak ada yang tahu. Tetapi ketika kita memuji Tuhan masuk dalam penyembahan. Ini tuh sebuah cara. Agar pikiran kita ini yang tadinya datang, waduh gimana ya besok, bagaimana persoalanku, bagaimana dengan ini. Tapi ketika saudara memasuki persekutuan dengan Tuhan, kita dibawa dengan kata-kata di dalam pujian. Karena pujian itu isinya juga adalah firman Tuhan. Jadi beda dengan lagu campur sari ya Bapak Ibu ya. Pujian itu diambil, diciptakan. Itu dari Alkitab, dari firman Tuhan. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pikirannya tadi itu waktu di rumah
rasanya kok berat, rasanya sumpek. Ketika kita memuji Tuhan, pikiran kita ini diarahkan Bapak Ibu dan Saudara tentang Tuhan. Pikiran kita diarahkan, dikatakan, Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Iman kita dibangkitkan, pengharapan kita dibangkitkan. Sehingga pikiran kita tidak kemudian, aduh ini kalau nggak bisa selesai sudahlah, aku pakai cara jalan pintas saja besok. Ya. Tidak mungkin terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu bagian yang pertama, mencari dan memikirkan perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam terjemahan yang lain di ayat yang kedua dikatakan, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Jadi ada terjemahan yang tidak hanya mengatakan pikiran, tetapi ada dua kata. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Coba kalau kita melihat sekarang ke dunia ini, semakin lama semakin menyeramkan. Nah ini mempengaruhi pikiran kita lagi ya. Semakin lama kok semakin horor ya Bu, kok semakin menakutkan. Karena apa? Ada begitu banyak kejahatan di sekitar kita. Ada begitu banyak yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Karena apa? Semakin takut, semakin khawatir, semakin bingung, semakin tidak ada jalan keluar seakan-akan. Itu kalau kita melihat ke dunia ini. Jadi hati dan pikiran ini harus nyambung, connect ya Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita pikiran ini dibawa dalam pujian, penyembahan, bukan hanya memikirkan perkara-perkara di dunia ini. Maka di situ akan muncul pengharapan, iman. Hati kita dibangkitkan. Sekalipun dunia ini semakin mencekam bagi kita. Tetapi selama kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Di situ ada kekuatan. Di situ ada iman. Dan kita tidak pernah putus asa dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ini bagian yang pertama agar kita memahami tentang maksud ayat ini. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Kemudian yang kedua, nasihat dari Rasul Paulus ini. Kalau kita belajar memikirkan yang di atas, memikirkan yang ilahi, itu akan menghasilkan karakter Kristus. Dari pikiran akan timbul perbuatan. Perbuatan yang berulang-ulang akan menghasilkan sebuah kebiasaan. Ada satu buku yang menuliskan pikiran kita ini menjadi perintis atau pelopor untuk seseorang melakukan satu perbuatan. Sebelum kita berbuat, maka kita akan berpikir. Ketika orang berpikir tentang yang ilahi dalam kehidupannya, yang dia lakukan apa? Misalnya contoh jemaat tadi. Kalau mikirkan butuh Bu, kalau memikirkan tentang warung ini, saya buka tidak pernah tutup, ya pasti akan ada orang yang datang. Bahkan mereka katakan kenapa kok minggu tutup. Kalau mikir butuh ya. Tetapi ketika dia memutuskan bahwa aku minggu menguduskan hari Sabat. Maka ini akan menghasilkan pikiran yang di atas ini. Menghasilkan satu perbuatan. Maka di hari Minggu dia tutup warungnya. Dia berangkat ke gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kalau ini dilakukan perbuatan itu berulang-ulang, akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini
Ketika di gereja memuji, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, pikiran kita diarahkan tentang yang surgawi. Pikiran kita diarahkan tentang kehendak Tuhan. Semakin lama, semakin terbentuklah karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang mengatakan, iya kok Bu, betul. Ketika aku menjauh dari Tuhan, pikiran ini semakin kalut, pikiran ini semakin banyak kecemasannya. Tapi kalau aku kembali kepada Tuhan, persoalan belum selesai. Pergumulan ada Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi kenapa kita bisa ada di dalam persekutuan, ada di dalam gereja ini? Seperti Daud yang begitu cinta akan rumah Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan, inilah yang menjadi kerinduanku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi kalau kita sudah setia kepada Tuhan, kalau di gereja kita ini dibawa kepada pikiran-pikiran surgawi, biarlah ini terus membentuk karakter kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan menjadi egosentris. Kita maunya mikir itu untuk kepentingan kita sendiri. Doa cepat dijawab. Ya. Ketika ada persoalan, segera selesai. Kalau bisa persoalan tidak usah besar-besar, tidak usah berat-berat. Itu keinginan kita. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengatakan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupanku. Yang berikutnya, silahkan slide yang selanjutnya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pesan dari Rasul Paulus, kita mencari dan memiliki pikiran-pikiran yang ilahi. Yang kedua, menghasilkan karakter Kristus. Yang ketiga, kita akan memiliki pengharapan yang pasti. Apa pengharapan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Melebu kraton swarga. Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kita akan bersama-sama dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan pengharapan yang main-main ya. Ini pengharapan yang pasti. Sekalipun sulit untuk memikirkan tentang Tuhan, memikirkan yang ilahi, ini bukan persoalan yang ringan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita melihat ada orang-orang di luar kekristenan, ya, kadang-kadang orang Katolik, orang-orang di luar kekristenan, mereka itu kalau meditasi, ya, misalnya ini orang yang beragama di luar kekristenan, ada orang-orang yang kusuk bisa meditasi. Ya. Jadi fokus dia memikirkan tentang apa yang mereka percayai. Coba kita bandingkan dengan diri kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Wah ini gak gampang Bu, ya, ini gak mudah. Ya. Kalau memiliki pengharapan yang pasti aku masuk surga aku mau ya. Tapi kalau untuk memikirkan yang di atas ini ya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini dibutuhkan satu usaha, satu upaya dalam kehidupan kita. Ya. Orang itu kalau sudah mikirkan tentang pekerjaan, sampai mikirnya itu kalau dalam bahasa Jawanya itu sampai putek gitu ya. Tadi pagi saya berikan contoh dari diri saya sendiri. Ya, bahwa orang berpikir itu tidak berhenti sekalipun tidur. Ya. Kalau bahasa Jawa ini ngelindur. Ya.
Dulu tuh Pak Sam seringkali mengatakan kamu itu kalau sudah mikirnya terlalu berat, kamu tuh bisa mengigonya kayak orang rapat, kayak orang ngajar gitu loh. Sampai saya tuh tertawa, apakah seperti itu? Iya, dia bilang. Itu kekuatan pikiran kita. Jadi memiliki satu pengharapan yang pasti, amin. Yesus akan datang kembali, kedua kali akan menjemput kita. Kita akan masuk surga. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini? Apakah kita layak sepantasnya masuk kerajaan surga? Kita layak dianggap sebagai warga kerajaan surga. Kalau kita memikirkan tentang segala sesuatu yang di bumi ini. Kita begitu dikuasai oleh persoalan-persoalan di dunia ini. Dan kita kekurangan waktu Bapak, Ibu, dan Saudara memikirkan tentang Tuhan. Tentang pekerjaan Tuhan. Tentang Yesus Kristus. Kita kurang memikirkan tentang Bapa kita di surga. Kita kurang memikirkan tentang kehendak Tuhan bagi kita. Ini menjadi nasihat bukan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi juga bagi saya. Kalau memikirkan tentang pekerjaan, tidak akan ada habis-habisnya. Seringkali Tuhan mengingatkan saya, Roh Kudus mengingatkan saya. Beberapa hari yang lalu sampai saya itu jatuh Bapak, Ibu, dan Saudara. Jatuh dari motor. Biasanya enggak seperti itu. Tapi karena mikir sesuatu, ya, ada belokan itu kurang pas, enggak tahu saya. Ini motor bisa seperti jalan sendiri dan saya jatuh. Kenapa? Karena mikir Bapak, Ibu, dan Saudara. Di situ Tuhan mengingatkan. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan, memang tidak pernah akan ada habis-habisnya. Ya. Pikirkanlah, kamu harus berdoa, sujud menyembah. Kalau engkau mengurangi waktu-waktumu bersama dengan Tuhan, pikiran tentang segala sesuatu ini semakin menguasaimu. Dan itu sangat berbahaya. Ketika kita naik motor, ketika kita naik kendaraan, naik mobil, ketika kita ada di jalan. Coba bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara jalan sambil melamun. Ya. Kita menggunakan kendaraan, tidak fokus. Dan itu sudah saya alami sendiri. Pak Charles sudah punya pengalaman ketika mubes. Ya. Kami nunggu, ini harus menyampaikan ADART, loh kok enggak datang-datang. Kebanyakan pekerjaan mikir, jatuh di dekat Stefa. Sampai ke sini ini kaki merah-merah semua. Karena apa? Pengaruh dari pikiran kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat yang keempat dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber hidup kita yang sejati, yang akan menjamin. Di situ ada kata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita ada keamanan, tersembunyi itu berarti tertutup dan aman. Biarlah di tempat yang tersembunyi, di dalam kamar ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika pikiran kita diarahkan kepada Tuhan. Di situ ada keamanan, di situ ada ketenangan, sekalipun persoalan kita belum selesai. Bagian yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti kita fokus kepada perkara-perkara yang memiliki nilai kekekalan, bukan yang bersifat sementara. Kita tidak hanya memikirkan yang sementara atau yang fana, tapi kita harus memikirkan yang ilahi.
Dan yang kedua, pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan yang ilahi agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Jikalau saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, pikiran kita dipenuhi dengan banyak hal, persoalan, pergumulan. Kebenaran firman Tuhan ini memberikan nasihat kepada kita. Carilah dan pikirkanlah yang di atas.